Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Pak Hendri. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang Pak. Bu Nurul, Nggih. pada kegiatan coaching kali ini belum sudah melakukan coaching pada Ibu Erni. Apa saja yang sudah dipersiapkan? Baik Pak, saya sudah mempersiapkan alur tirta, kemudian menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk kegiatan ini, untuk mencoba hadir sepenuhnya gitu ya Pak ya. Sama mungkin saya sadar diri untuk mencari dan menggali apa yang ingin Bu Erni sampaikan nantinya. Jangan lupa juga Ibu untuk memberikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Untuk memancing ide-ide dari Bu Erni untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Pak Hendri. Baik, kalau begitu silakan Ibu bisa melakukan praktik coaching dengan Ibu Erni. Baik Pak Hendri, terima kasih. Kita boleh mulai nih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah sudah mulai membaik. Oh, baik. Tapi saya dengar suara Bu Erni tidak seperti biasanya begitu ya. Saya sering dengar Bu Erni itu semangat, orangnya yang pokoknya antusias banget gitu. Saya sampai terkagum-kagum gitu kalau sudah mulai mendengar suara Bu Erni. Ada apa ini Bu Erni? Ya, kalau boleh bercerita ya Bu ya, ini saya kebetulan ketemu dengan Bu Nurul. Jadi pagi tadi itu saya kan sebenarnya sudah ada rencana untuk melakukan praktik mengajar ya Bu ya. Baik. Kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan PPG. Iya, saya dengar Bu Erni mengikuti PPG. Kemudian saya sudah mempersiapkan semuanya, siswa sudah saya hadirkan. Akan tetapi saat saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, beliau meminta saya untuk menunda kegiatan tersebut dengan alasan saya harus hadir dalam rapat di sekolah. Oh, baik. Saya jadi merasa bersalah ini Bu, anak-anak saya merasa bersalah, ke wali siswa, wali kelas dan lainnya kan kebetulan saya juga minta tolong teman untuk mempersiapkan segala keperluan. Bahkan sudah ini, berarti sudah disiapkan semuanya. Sudah, semuanya sudah siap, pokoknya tinggal klik gitu Bu. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Saya harus menunda itu. Baik, kalau begitu rencana pertemuan kita sore hari ini untuk itu ya, membicarakan coaching tentang kendala Bu Erni yang dihadapi tadi pagi. Baik Bu Erni, rencananya ini dalam kegiatan PPG tersebut, apakah ada waktu yang disediakan oleh penyelenggara? Apakah harus hari ini atau mungkin masih ada waktu yang bisa dilaksanakan? Ya, jadi memang kami diberi tenggang waktu dari tanggal sekian sampai sekian Ibu. Tapi kebetulan pada hari Jumat lalu kami sudah diplot. Jadi misal saya hari apa, jam berapa, teman-teman hari apa, jam berapa. Sudah ditentukan gitu. jadwalnya ya. Sedangkan undangan rapat itu ada pada saat malam minggu kemarin. Jadi istilahnya saya sudah janjian dulu nih sama pihak-pihak terkait kan Bu ya. Jadi gitu. Saya pikir karena memang saya pikir rapatnya senggang, saya bisa ke kegiatan ini gitu dulu, ya, nanti saya menyusul begitu. Ternyata Bapak tidak mengizinkan. Jadi saya itu merasa bersalah. Baik, kira-kira setelah kita proses coaching nanti, apa menurut Bu Erni ukuran keberhasilan dari kegiatan coaching kita sore hari ini? Saya sih berharap nanti Bu Nurul bisa memberi gambaran kira-kira bagaimana ya agar beban dalam hati saya ini agak plong gitu Bu ya kan nggak enak, saya juga jadi kepikiran, kemudian saya jadi ada merasa bersalah dan lain-lain tuh. Banyak nanti, orang ya, banyak pihak tadi ada orang tua siswa. Bu Nurul bisa memberi masukan atau pengalaman Bu Nurul mungkin pernah kejadian seperti itu. Tapi sepertinya itu bisa diambil dari Bu Erni sendiri. Nanti gitu kita ya, coba sama-sama pikirkan. Baik Bu Erni, kira-kira pencapaian tujuan coaching kita hari ini menurut Bu Erni apakah memungkinkan untuk berhasil atau Bu Erni sudah hadir sepenuhnya sore hari ini? Saya dari awal sudah berniat untuk ini sih Bu. Untuk coaching ya. Untuk coaching, jadi saya berusaha untuk benar-benar di sini agar manfaat coaching ini bisa saya rasakan nanti saya 100%. Baik. Tadi Bu Erni sampaikan bahwa dalam kegiatan PPG tadi masih ada waktu. Apa memungkinkan kalau Bu Erni kita menghubungi pamong Bu Erni mungkin untuk meminta waktu kembali atau bagaimana? Kira-kira bisa ya? Bisa sebenarnya Bu. Cuman
Iya, nanti saya coba kayaknya ya Bu ya. Satu. Kalau murid-murid bagaimana? Murid-murid waktu tadi pagi itu saya janjikan malam ini saya beri pemberitahuan kapan kita akan lanjut, sambil saya berpikir solusinya apa ya begitu. Ya, jadi anak-anak sekarang keadaannya menunggu kabarnya dari saya itu seperti apa. Iya, kaitannya dengan murid tadi, apa hubungan terhadap kegiatan Bu Erni? Mungkin begini, hari ini kan murid-muridnya datang. Kalau misalnya besok diajak datang lagi, apa yang akan Bu Erni rencanakan atau Bu Erni lakukan? Misalnya menghubungi orang tua lagi, meminta maaf, atau bagaimana? Karena kebetulan hari ini kan sebenarnya siswa diliburkan Ibu. Oh begitu. Ya, jadi setelah saya dapat jadwal praktek ajar itu, malam minggu itu saat undangan rapat dinas diumumkan sekalian bahwa siswanya libur. Ya, jadi setelah itu langsung saya koordinasi dengan wali siswa, wali kelas dan si humas untuk menghubungi orang tua siswa bahwa khusus kelas 7H hadir ke sekolah untuk dalam rangka kebutuhan implementasi modul ajar gitu. Dan itu sudah berjalan baik Bu. Jadi untuk hari besok sepertinya anak-anak sudah masuk ke sekolah seperti biasa. Jadi saya mungkin bisa meminta izin ya. Berarti lebih mudah ya, tidak harus menghubungi orang tua satu persatu seperti kemarin. Jadi saya nanti bisa minta izin ke ini ya Bu ya, guru kelasnya mungkin ya, karena kan kita sudah tidak aktif belajar ya Bu. Jadi saya berencana untuk menukar jadwal sih Bu. Jadi nanti jadwal guru A saya tukar dengan saya pakai di kelas tersebut gitu. Agar sama-sama enak ya Bu ya, kan kalau minta izin kita tidak ada rasa sungkan. Baik. Besok itu guru yang mengajar di kelas 7H Bu Erni kenal baik? Kenal Bu, karena kita kan satu ini ya Bu, satu ruangan ya, mungkin satu ruangan. Kebetulan juga guru muda, jadi kami sering bisa gampang sering sharing. Kalau boleh tahu, ini kan sudah apa ya, selesai semesteran apa belum kalau di SMP 7 Sudah selesai Bu, jadi ini ada jarak antara selesai dan besok pengambilan raport. Berarti istilahnya lebih mudah ya, maksudnya anak-anak tidak ada jam pelajaran yang terjadwal di kelas. Baik. Jadi paling ini aja sih Bu, ya karena kan dimanfaatkan untuk hari-hari remedi lah istilahnya Bu. Jadi mungkin negosiasi pertukaran jamnya akan lebih mudah. Kegiatan Bu Erni tersebut apakah dituntut untuk satu kelas dengan jumlah anak tertentu atau boleh memilih anak-anak tertentu gitu? Maksudnya kalau dalam kegiatan PPG tersebut untuk pembuatan videonya harus satu kelas full atau boleh tidak kelasnya tidak full gitu, yang penting memenuhi syarat video? Berdasarkan diskusi sebelum pelaksanaan kegiatan ini sih dari penyelenggara mengatakan bahwa ketika dalam modul dicantumkan sejumlah sekian berarti sebisa mungkin dihadirkan seperti jumlah yang sudah dicantumkan kelas itu. Dan karena untuk mempermudah koordinasi saya memilih satu kelas saja yang sudah satu paket gitu. Kalau kita pencar-pencar kan agak susah ya. Iya. Berarti apa strategi Bu Erni untuk kegiatan besok? Ya, yang pertama saya tidak ingin terulang lagi ya, saya harus permisi kepada Bapak Kepala Sekolah pasti ya Bu ya. Ini penting ternyata. Betul. Tentang perizinan itu memang karena kita kan berada di lingkup sekolah yang itu ya. Jadi saya tidak bisa berjalan sendiri ternyata Bu, meskipun saya sudah banyak melibatkan orang. Tapi kalau belum ada izin dari Bapak Kepala Sekolah memang ya saya yang salah sepertinya Bu. Jadi ya saya akan izin dulu, kalau beliau sudah mengizinkan, setelah itu saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan yang akan membantu saya, dosen dan juga murid-murid saya ya Bu ya, nanti malam. Pelaksanaannya besok jam berapa kira-kira? Bayangan saya sih jam 8. Jam 8. Artinya sebelum jam 8 itu Bu Erni sudah harus standby ya? Ya, sudah harus siap-siap alatnya juga Bu, karena kan nanti direkam ya Bu. Direkam. Bagaimana kalau Bu Erni menghubungi kepala sekolahnya itu melalui WA atau permisi izin menelpon gitu, supaya besok pagi itu tidak terlalu buru-buru ya, bisa jadi juga kita tidak tahu kepala sekolah besok ada kegiatan dinas atau apa gitu. Ya, saya berencana hari ini sih Bu, hari ini juga saya ingin kalau bisa menemui langsung agar sowan ke rumahnya Bapak kepala jadi sekolah. Agar enak Bapak mengetahui secara mungkin butuh penjelasan, kalau di telepon kan tidak secara detail ya Bu ya. Iya, itu strateginya. Berarti kira-kira ukuran keberhasilannya bisa Bu Erni bayangkan ya, kalau sore hari ini atau nanti malam sowan ke rumah Bapak kepala sekolah,
insya Allah besok pagi lebih lancar Ya, mungkin lancar. ya. Memang kadang silaturahim itu melancarkan segala sesuatu. Kemudian mungkin ada kendala yang Bu Erni bayangkan lagi untuk kegiatan besok itu selain izin kepala sekolah. Kalau murid kan sudah ini ya, murid sudah besok itu nggak perlu izin orang tua. Kalau kendala yang saya bayangkan mungkin lebih ke suasana sekitarnya ya Bu ya, karena kan sudah tidak aktif belajar itu, apalagi kelas saya ini kebetulan dekat dengan kantin. Kalau hari ini tadi pagi itu saya pindahkan kelasnya ke bagian depan yang agak jauh dari kantin, kemudian suasana kelasnya kondusif. Kalau besok kan otomatis kelas 7H ini harus ada di dekat kantin. Harus di kelas mereka, harus di kelas mereka sendiri yang kebetulan sebelahan dengan kantin, kemudian ada lapangan basket di depannya gitu. Jadi itu aja sih Bu yang saya khawatirkan. Mungkin bisa dimundurkan waktunya setengah jam gitu supaya siapa tahu ada kelas di agak jauh dari kantin tuh yang bisa dipinjam ya untuk dipakai. Jadi anaknya yang dibawa ke sana begitu ya. Untuk mengatasi kendala itu Bu Erni, selain memindahkan anak-anak tadi ke kelas, ada lagi tidak? Misalnya kaitannya dengan guru pamong bagaimana? Kalau beliau kan memang turut hadir, tetapi hanya via Jimit ya Bu ya. Iya. Nah, beliau lewat online ya, lewat online. Jadi beliau nanti saya akan berkoordinasi dengan beliau. Semoga beliau bisa menyesuaikan juga waktu. Betul. Berarti tadi setelah menghubungi kepala sekolah, ya saya akan sebaiknya menghubungi guru pamong ya. Betul. Jadi nanti yang terakhir baru siswanya. Terhadap rencana dan strategi Bu Erni yang sudah sampaikan tadi, apa komitmen Bu Erni? Mungkin yang pasti saya harus meluangkan waktu ya Bu ya, karena untuk berkoordinasi dengan banyak orang kan saya harus meluangkan agar saya bisa hadir sepenuhnya, bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya lah untuk orang yang akan membantu saya atau memberikan izin pada saya. Selain itu juga karena saya bertanggung jawab nanti di kelas yang saya masuki, saya harus benar-benar memanfaatkan waktu itu. Ya. Kan teman saya sudah memberikan waktunya untuk saya. Berarti juga harus menghubungi tadi ya teman guru yang sedang berjadwal di kelas itu, kepala sekolah, guru pamong, murid-murid juga harus ya. Murid pasti Bu. Nanti malam pasti mereka harus menunggu di WA grup ya, supaya besok pagi maksimal mereka semua bisa hadir. Terkait tindak lanjut ini, selain orang-orang yang disebut tadi, ada enggak orang-orang yang bisa membantu Bu Erni? Ya, jadi dalam kegiatan praktek mengajar ini Bu, saya memang mengikut sertakan beberapa rekan karena saya membutuhkan, kan harus direkam ya Bu ya? Iya. Direkam, jadi saya membutuhkan teman untuk memegang kamera secara mobile. Betul, itu berarti juga harus dihubungi ya malam ini? Iya, saya harus menghubungi ulang teman tersebut. Berapa orang itu kira-kira Bu Erni? Satu Bu Erni orang butuhkan, cukup. satu orang cukup? yang kamera itu satu orang. Satu orang cukup ya. Paling nanti rekan yang bawa LCD, memasang speaker itu ada juga sih Bu, satu. Iya, berarti minta tolong juga ya pagi sebelum jam 8 itu dihubungi. Baik Bu Erni, setelah kita kegiatan coaching sore hari ini, bagaimana perasaan Bu Erni? Saya lega sih Bu. Lega ya? Saya lega kan, Ibu tahu beda kan, ada bedanya ya. Saya juga berceritanya jadi agak lega. Oh iya ya, ternyata. Iya, ada menemukan saya tahu masalahnya solusi ya. Salah saya di mana. Saya juga bisa apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan. Baik, semoga coaching hari ini, sore hari ini bisa bermanfaat. Kemudian Bu Erni bisa melanjutkan kegiatan PPG-nya, semoga berhasil. Tes UKIN ini ya berarti ya. Kemudian saya juga berdoa semoga orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Bu Erni besok juga bisa membantu sepenuhnya. Kemudian bagaimana tindak lanjut coaching kita? Apakah kita akan ketemu lagi mungkin setelah itu ya, setelah pelaksanaan PPG UKIN Bu Erni bisa lancar. Bu Nurul, ini saya makasih ya Bu ya. Sama-sama. Apa namanya, dari tadi pagi saya ini mau bercerita malu karena kan usah malu sebenarnya, kita kan satu karena kan habis rapat itu kan sibuk semua Bu, isi rapat Bu. Masa ya saya akan memberikan beban lanjutan dengan beban hidup saya, tapi makasih sekali dengan kehadiran Bu Nurul, jadi saya sedikit semoga Bu Erni juga lega ya, sudah ada teman untuk curhat-curhat gini ya. Nanti jangan lupa doakan saya Bu. Sebenarnya kan tadi itu komitmen datang dari Bu Erni sendiri, jadi semoga kompetensi Bu Erni dan apa yang dicita-citakan, apa yang dihajatkan bisa berjalan dengan lancar.
Jadi kita sudahi pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan Baik, Bu. bermanfaat. Lain waktu Ya. kita ketemu lagi. Nggih. Nggih, Makasih selamat ya, Bu, sore. ya. Sama-sama. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Bu Nurul. Iya, Pak Hendri. Proses coachingnya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya agak grogi sebenarnya ya Pak ya, karena ini adalah praktek pertama yang offline. Kan kemarin itu kita latihan dan praktek coaching melalui daring ya. Oke. Jadi ini offline pertama, dan terus terang latar belakang saya kan bukan guru konseling, jadi agak bagaimana ya, agak meraba-raba gitu. Masih saya sebut beberapa kata, berapa kali tadi bunyi kira-kira, seperti itu Pak Hendri. Oke. Kalau saya melihat tadi menurut pengamatan saya, secara keseluruhan proses coaching ini sudah sesuai dengan alur tirtanya. Iya. Jadi di mana coach, Bu Erni sebagai coach sudah mengutarakan permasalahannya. Iya. Kemudian Bu Nurul yang sebagai coach juga sudah memandu Ibu Erni untuk menemukan solusi dari masalah ini. Iya. Kemudian Bu Erni juga sudah membuat komitmen terhadap rencana aksi yang akan dilakukan nanti. Iya. Kemudian untuk kompetensi inti, saya melihat tadi lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diutarakan oleh Bu Nurul untuk memandu Bu Erni tadi. Jadi secara keseluruhan proses coaching yang Bu Nurul lakukan alhamdulillah sudah bagus. Baik. Terima kasih Pak Hendri. Oke. Baik, kita selesai berarti untuk sesi pertama ini ya. Selesai. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Erni. Ini terkait dengan coaching yang akan Pak Hendri lakukan bersama Bu Nurul hari ini. Saya ada sedikit mengingatkan perihal bagaimana nanti alur coachingnya sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Selain itu juga harus ada pertanyaan berbobot, dan yang paling penting Bapak harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Nurul nanti sebagai coaching. Gitu. Ya, Pak. Jadi saya harap nanti proses coaching pada hari ini bisa diambil manfaatnya oleh Bu Nurul dan Pak Hendri begitu. Mungkin bisa langsung dilaksanakan coachingnya Pak. Terima kasih Bu atas kesempatan. Baik Bu Nurul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Pak Hendri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dengar-dengar Bu Nurul mencari saya ya? Iya, tadi saya ingin bertanya sesuatu. Oke. Kebetulan saya punya murid di kelas 11 itu, satu orang dulunya pernah tidak naik kelas, jadi dia mengulang tahun ini. Okay. Nah, anak ini sering bikin masalah Pak Hendri. Dia sering mengganggu temannya. Kalau di pelajaran saya itu tiba-tiba dia tiba-tiba dia berdiri dari tempat duduknya mengganggu teman-temannya yang sedang belajar seperti itu. Oke, berarti dari kegiatan kita pada sore hari ini, tujuan akhir yang ingin Ibu Nurul dapatkan apa? Iya, saya kepingin anak murid saya ini namanya Fatan itu bisa lebih baik lagi, karena Fatan ini kan pernah tidak naik kelas. Jadi saya juga ingin semester depan, di semester genap itu tidak ada lagi kendala seperti tahun lalu yang mengganjal dia untuk naik kelas. Dan tentunya yang paling utama semester depan itu dia tidak lagi mengganggu temannya gitu. Jadi kelas menjadi lebih kondusif, lebih aman, karena teman-temannya kalau Fatan tidak masuk bilangnya aman begitu. Tetapi kan Fatan ini juga perlu belajar. Iya. Kalau boleh tahu seperti apa proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Iya. Di kelas terutama yang di kelasnya si Fatan ini. Baik. Kelasnya Fatan ini muridnya tidak terlalu banyak kebetulan, jadi hanya 24. Awalnya 25. Satu orang berhenti karena bullying.
Jadi termasuk Fatan ini punya andil dalam bullying tersebut. Jadi waktu itu anak yang tidak yang berhenti ini namanya Gilang, dia kena bully, suka diejek temennya, kemudian kalau di kelas juga tiba-tiba ditertawakan, jadi dia merasa tidak nyaman di kelas, akhirnya dia minta izin untuk pindah sekolah. Nah, jadi sisalah 24 termasuk Fatan yang tidak naik kelas ini. Proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya mencoba menerapkan untuk diferensiasi, memenuhi kebutuhan belajar murid, baik di konten, proses maupun di produk. Nah, ketika membuat satu produk atau hasil karya, mereka berkelompok kan. Nah, disitulah Fatan berulah gitu. Tidak hanya di kelompoknya sendiri dia tidak bekerja, malah mengganggu kelompok lain. Seperti itu, Pak Hendri. Sudah bagus sebenarnya kalau untuk pembelajaran, proses pembelajarannya berdiferensiasi, nggih. Cuman yang untuk si Fatan ya, kalau boleh tahu ya, apa namanya, model keusilannya si Fatan ini seperti apa kira-kira? Iya, dia usilnya itu tadi. Ketika temannya bekerja, dia usilin, kadang bolpennya diambil, atau tiba-tiba teman perempuannya dicubit seperti itu. Kalau enggak, pekerjaannya yang diambil, dibawanya dia lari. Kadang dia tiba-tiba maju ke kelas, ngusilin apalah entah. Pokoknya saya juga kadang merasa apa ya, jengkel gitu, tapi kan saya itu nggak bisa marah yang kayak guru-guru lain marah neng gitu. Saya itu marahnya itu suka tertahan di dalam hati, jadi ya begitu jadinya. Nggak bisa saya marahin dia di kelas, tapi teman-temannya kan protes, ya Bu Fatan gitu, Bu Fatan begitu lagi. Kalau boleh tahu lagi nih Bu ya, menurut pengamatannya Ibu nih, apakah si Fatan ini berulah di mata pelajarannya Ibu atau di guru-guru yang lain? Nah, menurut cerita teman saya yang satu ruangan juga seperti itu, bahkan lebih parah. Jadi Fatan ini tidak mengerjakan tugas, dia malah asik main dengan HP-nya, sampai pernah disita dulu HP-nya. Jadi itu di pelajaran lain ada beberapa guru juga yang mengeluhkan Fatan tidak pernah mengumpulkan tugas seperti itu. Oke, berarti di semua mata pelajaran si Fatan ini juga berulah, nggih? Iya, betul Pak Hendri. Menurut apa namanya, pemikirannya Ibu, kira-kira Fatan ini berulahnya pasti dia punya masalah, ya? Iya ya, bisa jadi dia apa ya, tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya mungkin ya. Betul. Jadi sepertinya saya bisa menghubungi guru BK kali ya untuk membantu mencari informasi yang lebih dalam untuk Fatan ini. Mungkin bisa juga Ibu apa namanya, berkoordinasi dengan wali kelasnya juga. Oh iya betul, wali kelasnya saya hubungi. Kemudian guru BK-nya, wali kelasnya, saya akan coba tanyakan, mungkin mengajak home visit mungkin ya. Kalau lihat bagaimana kondisi di rumahnya, apa yang dilakukan di rumah, apakah sama dengan yang dilakukan di kelas, mungkin begitu ya Pak Hendri. Atau bisa juga mungkin ada pernah si Fatan pernah diajak diskusi berdua mungkin sama Ibu. Ya, saya pernah ngajak Fatan diskusi itu, saya panggil anaknya, kemudian saya tanya baik-baik ada apa, tapi dia belum mau bercerita. Jadi paling saya cuma mengingatkan besok jangan diulangi lagi seperti itu. Itu ya. Baik. Jadi apa rencananya kira-kira? Iya, saya punya. Saya bisa merencanakan besok saya hubungi wali kelasnya, mumpung belum kenaikan kelas ya, masih ada 1 semester lagi untuk penentuan kenaikan kelas. Kemudian saya juga coba hubungi guru BK besok, yang siapa yang memegang Fatan ini di kelas 11 ULW 2. Dan setelah saya ketemu wali kelasnya dan guru BK-nya, saya coba menggali informasi tentang Fatan. Mungkin saya akan panggil lagi Fatan sekali, kalau masih berulah
saya coba home visit untuk Home visit, ketemu ya. orang tuanya ya, mungkin ada kebutuhan dasar manusia apa yang belum terpenuhi, seperti Iya. itu mungkin Pak Hendri rencana saya. Oke. Oke. Kapan rencananya untuk dipanggil? Panggil. Ya. Saya coba karena malam ini saya sepertinya masih sibuk mengerjakan tagihan-tagihan pekerjaan saya. Iya, iya. Mungkin besok pagi saya ketemu dulu wali kelas dan guru BK, kemudian saya menggali besok pagi juga informasi-informasi yang saya butuhkan tentang Fatan. Iya. Baru saya merencanakan kunjungan rumah sebelum tanggal 17 mungkin ya, tanggal 15 atau tanggal 16 saya coba hubungi. Sebelum pembagian rapot. Iya, berarti ya? betul. Oke, jadi rencananya Bu Nurul akan pergi home visit sebelum tanggal 17 Iya, ya? betul Pak Hendri. Oke. Oke, jadi nanti setelah tanggal 17 Bu Nurul Tanggal 17 lewat tuh anak-anak sudah mulai libur Iya, ya. sudah Mungkin mulai libur, ya. ada apa saya berikan Fatan ini sebuah tugas atau apa sebuah proyek profil pelajar Pancasila iya. kali ya, biar Iya. ini apa namanya untuk melihat minat dia di mana, kemudian mungkin bisa jadi kan Fatan ini tidak terpenuhi satu kebutuhan dasar manusianya, kesenangan atau Iya, mungkin kalau bisa kebutuhan dasar untuk apa namanya untuk hidup makan minum kayaknya sudah saya lihat dia sering bawa uang banyak untuk pergi ke kantin, kayaknya terpenuhi yang itu. Mungkin kebebasan mungkin ya di rumahnya tidak bebas sehingga dia melakukan itu di kelas kan, Ya, bisa di kelas, jadi ya. bisa jadi. Mungkin itu yang akan saya gali tentang Fatan. Oke. Semoga Fatan bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulang lagi tentunya. Kalau sudah 2 tahun di kelas yang sama biasanya ada ketentuan untuk dipindahkan sekolah. Mudah-mudahan nanti setelah proses pemanggilan Fatan yang kedua, kemudian Ibu pergi home visit, ada perubahan yang positif, nggih? Iya, semoga Oke. Fatan bisa berubah Pak Hendri, saya berharap. Oke. Dan nanti kalau sudah home visit, kemudian ada hasilnya, nggih, mungkin kita bisa kembali diskusi lagi untuk Iya. melihat bagaimana tingkat keberhasilan. Perubahan Fatan ini ya. Baik Pak Hendri, terima kasih banyak sudah menjadi bersedia mendengarkan unek-unek saya tentang Fatan ini. Sudah 1 semester saya itu pusing hanya untuk ngadepi Fatan yang di kelas UPW 2. Oke. Mungkin lain kali saya akan ceritakan lagi perubahan yang telah dialami oleh Fatan, mudah-mudahan berhasil. Oke, siap Bu. Oke, terima kasih banyak. Ya. Ini saya sudah menyaksikan ya proses coaching dari Pak Hendri dan Bu Nurul. Saya sudah mengamati prosesnya dari awal sampai akhir. Sudah tampak alur tirta dari rangkaian coaching yang sudah berlangsung. Pak Hendri sebagai coach sudah melaksanakan tugasnya. Bu Nurul sebagai coach juga sudah bisa menuangkan masalahnya apa, juga menemukan solusi tadi ya Bu ya. Oke. Saya apresiasi sekali kepada Pak Hendri dan Bu Nurul. Jadi bisa disimpulkan ya, coach hari ini berhasil karena itu tadi indikatornya Pak Hendri sudah bisa mengarahkan Bu Nurul juga bisa terarahkan dan menemukan solusi atas masalahnya. Baik, mungkin hanya begitu ya Pak Hendri, Bu Nurul ya. Terima kasih Bu Erni sudah Terima kasih, Bu menjadi Erni. pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni, Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Seperti rencana kita semula bahwa sore hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Yang menjadi coach pada sore hari ini adalah Bu Erni dan yang menjadi coach Pak Hendri. Baik Bu Erni, sudah siap untuk menjadi coach? Siap Bu. Apa persiapan Ibu? Saya sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya sudah meniatkan diri untuk fokus dan mendengarkan coach saya, Pak Hendri. Selain itu juga saya sudah menyusun pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Baik, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya bahwa selain fokus pada coaching dan memiliki kesadaran diri bahwa dalam proses coaching ada paradigma siap membantu coaching. Nah, itu kemudian prinsip-prinsip coaching antara lain kemitraan ya, kemudian percakapannya yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Seperti yang Bu Erni tadi sampaikan bahwa present atau kehadiran sepenuhnya itu diperlukan dalam proses coaching ini, termasuk mendengarkan aktif. Perlu juga saya ingatkan,
selain hadir sepenuhnya, seorang coach harus sabar gitu ya, bersikap terbuka dan kepo ya, ingin tahunya harus tinggi, tahan diri untuk memberikan nasihat dan memberikan solusi. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Saya akan mengamati kegiatan coaching sore hari ini. Silahkan Bu Erni. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry, ini kebetulan saya dapat info dari teman-teman. Beberapa hari ini Pak Henry sering duduk sendiri gitu Pak di ruang guru. Biasanya kan berkumpul, ini kok tiba-tiba Pak Henry duduk sendiri terus melamun. Itu teman-teman dan saya khususnya jadi bertanya-tanya, ini Pak Henry kenapa ya? Ada masalah apa Pak? Bapak boleh bercerita. Jadi sebenarnya saya ada sedikit masalah sih sebenarnya. Saya bingung. Cuman bingung mau ngobrol sama siapa gitu kan. Kebetulan Ibu Erni bertanya, jadi bisa kira-kira kalau saya ngobrol sebentar sama Bu Erni. Boleh, lama juga boleh Bapak. Nanti siapa tahu ya saya bisa membantu Bapak atau Bapak merasa lega dengan bercerita pada saya. Jadi apa ini Pak masalahnya Pak? Jadi begini Bu Erni ya. Akhir-akhir ini saya merasa itu murid yang saya ajar itu kurang antusias. Kurang antusias dalam proses pembelajaran, kemudian kurang antusias juga dalam pengumpulan nilainya. Seperti itu. Oh gitu. Oh gini, memangnya proses pembelajarannya seperti apa sih Pak di kelas Bapak? Kalau saya ingat-ingat kembali sih agak monoton sih. Jadi saya lebih mendominasi di situ, saya lebih mendominasi, kemudian lebih banyak berbicara. Anak-anak juga saya kurang kasih kesempatan dalam bertanya seperti itu. Ya. Kalau penggunaan media bagaimana Pak? Penggunaan media, kalau untuk media pembelajaran saya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Nah itu, kan kalau anak-anak zaman sekarang kan sudah beda pandangannya ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kekurangan atau cara pembelajaran Bapak ini apa sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan murid mungkin gitu Pak? Kalau saya pikir ya sebenarnya belum. Tuh kan ya. Bagaimana menurut Bapak? Sepertinya anak-anak butuh pembelajaran yang lebih asik ya, tidak monoton. Kemudian karena sesuai dengan zamannya, anak-anak butuh pembelajaran yang ada media IT-nya. Ya. Bisa seperti itu. Ya, ini Bapak sudah mengungkapkan pandangan-pandangan yang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sekarang saya bertanya ke Bapak, konkretnya nanti kalau Bapak akan kembali ke kelas tersebut untuk melakukan pembelajaran, itu seperti apa Pak? Tentu yang pertama harus kita mengulang kembali membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu kan. Kemudian nanti saya akan menyisipkan media-media pembelajaran yang berbasis IT seperti slide PowerPoint seperti itu misal juga, atau mungkin karena zamannya sekarang zaman TikTok ya, mungkin saya akan menyisipkan pembelajaran yang ada model-model TikToknya. Ya. Nanti kalau misal Bapak jadi menggunakan media TikTok di kelas ya Pak ya, efektif tidak nih Pak penggunaannya? Kan kadang-kadang siswa itu ada yang paham, ada yang tidak, juga sarana prasarananya. Nah, ini efektif tidak Pak menurut Bapak nanti ya? Menurut saya ya, karena dia memakai teknologi IT ya, sesuai dengan zamannya, saya kira dia menarik ya, pasti pembelajaran akan menarik, dan kalau sudah menarik pasti dia efektif. Ya. Alternatifnya Pak selain TikTok ini Pak, nanti kan mungkin di perjalanan ada kendala-kendala gitu ya Pak, jadi selain TikTok apa ya gitu yang bisa membantu pembelajaran Bapak? Ya, saya akan coba juga pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas seperti lingkungan sekolah mungkin bisa kita pakai, atau taman-taman yang ada di belakang sekolah ini kan bisa kita pakai. Kebetulan materi selanjutnya ini materi menulis puisi. Ya, menarik juga ya Pak ya kalau di luar kelas itu. Mungkin bisa nanti ide-idenya mungkin dari pemandangan, mungkin anak itu menulis puisi seperti itu. Iya.
Selanjutnya nanti misal Bapak menggunakan strategi-strategi yang sudah disampaikan tadi, kira-kira apa sih yang akan Bapak lakukan Pak sebelum atau mungkin sesudahnya ya Pak ya, sudah pembelajaran atau sebelumnya? Untuk yang sebelum, saya berencana nanti akan meminta rekan sejawat dulu ya, meminta rekan sejawat untuk menemani saya dalam proses pembelajaran. Saya mudah-mudahan dia bersedia untuk mengamati saya bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan. Kalau sekiranya nanti efektif, nanti saya akan lebih meningkatkannya lagi, mungkin efektivitasnya lebih ditingkatkan lagi. Nanti saya akan menggali lagi, belajar lagi tentang IT ya, karena memang kekurangan saya di IT. Ya. Bapak sudah menentukan cara nanti kalau misal kesadaran ya Pak ya. Jadi kalau misal kurang di IT, Bapak sudah ada rencana untuk meminta bantuan kepada rekan-rekan. Nanti juga mungkin ini ya Pak ya, maksud Bapak nanti ketika teman-teman mengamati juga beliau-beliau ini bisa mengambil ilmunya ya Pak ya dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Kalau ini kan dari rekan sejawat. Kalau untuk muridnya bagaimana Pak? Kan kita juga harus tahu nih, kita harus sebelum dan sesudah pembelajaran kita harus tahu bagaimana muridnya ya setelah menjalani pembelajaran itu. Nah, Bapak akan melakukan apa? Tentu juga kita akan meminta umpan balik atau refleksi nanti di setiap akhir pembelajaran ya. Saya berencana akan selalu mengadakan refleksi pembelajaran. Anak-anak nanti saya minta untuk mengevaluasi bagaimana strategi pembelajaran yang saya lakukan untuk mereka. Ya, ini rencana Bapak sudah baik. Jadi umpan balik ya Pak ya. Dengan melakukan umpan balik kita tentu akan tahu apakah kita kelemahan dan kelebihan tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian ini Pak, rencana ini setelah coaching ini, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali Pak? Tentu seperti yang saya bilang tadi, saya akan membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian karena ini sudah di akhir semester ya, benar, Pak. Akhir semester ganjil. Nanti dari rencana pembelajaran ini saya akan langsung menerapkannya nanti di awal semester 2 ini. Oke. Terkait dengan umpan balik, Bapak ada rencana menindaklanjuti umpan balik itu tidak sih Pak? Tetap umpan balik siswa itu. Saya selalu untuk tindak lanjut umpan balik itu saya akan menggunakannya sebagai peningkatan kompetensi yang saya miliki. Nah, berdasarkan rencana-rencana yang sudah diutarakan oleh Pak Henry, tentunya ini kan butuh komitmen dan tanggung jawab. Nah, sekarang saya bertanya, bentuk tanggung jawab dan komitmen Bapak ini seperti apa nantinya? Ya, karena ini sudah di akhir semester ganjil kan masih ada jeda libur. Ya. Bentuk komitmen saya nanti saya akan, karena saya kurang di IT, saya akan belajar lagi, belajar mencari referensi di internet. Kebetulan juga ada teman yang jago di IT, di TIK itu mungkin nanti saya akan minta bantuannya. Ya, jadi pertanyaan saya tadi ini sekaligus mengingatkan Bapak senantiasa untuk bertanggung jawab ya Pak. Jadi kalau kita sudah menentukan untuk melakukan sesuatu berarti kita harus berkomitmen. Saya sebenarnya senang dengan apa yang sudah diutarakan Bapak. Ini ronanya sudah berbeda Pak. Dari pertama kali tadi saya bertemu dengan Bapak sampai detik ini ada sedikit aura yang lebih cerah. Sekarang saya bertanya nih, perasaan Bapak saat ini bagaimana sih? Alhamdulillah sudah agak lega ya. Tadi sebenarnya di situ ya, sama siapa saya mau curhat kan? Karena saya mau curhat sama orang tentang keterbatasan saya yang kekurangan di IT itu loh. Alhamdulillah dengan Bu Erni, saya dapat ide jadinya ya. Ya, sebenarnya ide ini dari Bapak sendiri kok. Bapak kalau ingat-ingat tadi saya dari awal sampai akhir itu hanya mancing-mancing saja Pak. Tapi Pak Henry yang mengutarakan sendiri. Ya Pak Henry. Jadi hari ini saya mungkin tidak hanya Pak Henry yang senang, bahagia, ada teman sharing, saya juga senang dan bahagia bisa menjadi teman sharing Pak Henry. Saya berdoa nanti rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Pak Henry berjalan lancar. Kemudian masalah-masalah yang dialami Pak Henry tidak dialami di kemudian hari begitu. Mudah-mudahan ya. Jadi terima kasih ini sudah mau menjadi pendengar keluh kesah saya ini Bu Erni ya. Mudah-mudahan nanti rencana-rencana saya ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau diharapkan. Ini saya juga mengingatkan nanti kalau Pak Henry ada ini lagi butuh teman sharing nggak apa-apa. Colek saya aja nggak apa-apa Pak ya. Jadi jangan sungkan, jangan ragu kalau Pak Henry ada masalah, silahkan berbagi gitu. Kalaupun tidak dengan saya, boleh dengan teman-teman yang lain. Ada banyak teman-teman yang peduli dengan Bapak ya. Itu pasti Bu Erni. Jadi setelah
proses apa namanya saya terapkan strategi yang tadi itu, nanti saya akan langsung mencari Bu Erni untuk apa namanya menceritakan hasilnya. Ya, saya juga penasaran ini nanti Bapak setelah melakukan rencana tersebut bagaimana sih hasilnya? Nanti cerita ya Pak ya, saya tunggu ceritanya. Jadi gitu ya Pak Hen ya, intinya semoga apa yang sudah menjadi bahan perbincangan kita hari ini, coaching kita hari ini membawa manfaat untuk Pak Hen dan tentunya membawa manfaat juga buat saya ya Pak Hen ya. Baik, saya sepertinya ada acara di ini di kelas di Terima kasih Bu Erni atas waktunya. Saya mohon maaf ini saya harus cabut duluan ya Pak Hen ya. Pokoknya semoga lancar semua, saya doakan. Pamit ya Pak Hen ya. Baik, terima kasih Bu Erni dan Pak Hendri yang sudah melakukan proses coaching sore hari ini. Tibalah saatnya untuk saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Kegiatan coaching yang Bu Erni dan Pak Hendri lakukan, saya lihat sudah mengalir sesuai dengan alur Tirta. Jadi tadi tujuan coaching sudah disampaikan, kemudian identifikasi permasalahan juga sudah lancar disampaikan oleh Pak Hendri, dan rencana aksi yang dilakukan juga sudah sudah tersampaikan. Terakhir tadi tanggung jawab dan komitmen juga sudah dilakukan. Kemudian Bu Erni juga menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot dan saya lihat Bu Erni sudah hadir sepenuhnya. Pak Hendri juga sudah saya lihat tampak di sini sudah hadir sepenuhnya, serta proses coachingnya berhasil dengan baik. Terbukti Pak Hendri sudah bisa menemukan kendala atau solusi atas kendala yang Pak Hendri alami selama semester kemarin. Terima kasih sudah melakukan proses coaching sore hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul.